ketua kelas pimpin doa. Dimulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, coba lihat kanan, kiri, depan, belakang. Siapa hari ini tidak masuk sekolah? Terima kasih, Ibu. Semuanya hadir ya hari ini. Baik anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Silakan berdiri semua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Anak-anak coba dilihat di kolong meja, di kolong kursi, apakah ada sampah atau tidak? Tidak. Bersih ya. Kalian sudah melakukan piket ya tadi pagi? Alhamdulillah, dengan keadaan kelas yang bersih, kita dapat belajar dengan nyaman dan juga terhindar dari penyakit. Baik, untuk selanjutnya, ibu mempunyai sebuah cerita. Siapa yang mau membantu ibu untuk membacakannya? Dua orang anak-anak. Dahulu kala di dalam hutan hiduplah seekor tikus kecil di gua bersama seekor singa, dua Baiklah, anak-anak sudah membuat tertawa, akan aku jelaskan kembali ini. Satu tentang kehidupan di tengah belakang. Baiklah, tepuk tangan untuk Afi dan Zian. Baik anak-anak, tadi teman kalian sudah membaca cerita tentang apa ya? singa dan Singa dan tikus. Pesan moral apa ya yang terkandung pada cerita tersebut? Ya, salah. Tidak boleh sombong. Betul, kemudian Saling tolong menolong. betul, kemudian ada lagi. Tidak boleh meremehkan. Betul sekali. Nah, anak-anak, jadi kita tidak boleh meremehkan orang lain, tidak boleh bersikap sombong, dan juga ketika kita akan meminta bantuan kepada orang lain, jangan lupa untuk ucapkan Minta Ketika kita sudah dibantu orang lain, jangan lupa ucapkan terima kasih. Baik anak-anak, apakah masih ada yang ingat kemarin kita sudah belajar apa saja ya? Saya Ibu. Ya, Siti Sajidah. membuat daftar kebutuhan dirinya yang memerlukan orang lain dalam pemenuhannya. Betul, kemudian ada apa saja ya contohnya? Contohnya yaitu ayah mengajari sepeda, dokter memeriksa pasien, dan guru mengajar siswa. Betul, kita kasih tepuk hebat yuk untuk diri tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Pilih hebat. Hari ini kita akan belajar pada unit 2, aku mengatur aturan. Pada pembelajaran 1 mengenai aturan di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sekitar. Aku akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan menyimak video pembelajaran aturan di sekolah, peserta didik dapat menyimpulkan pengertian dan tujuan aturan di sekolah dengan tepat. Kemudian, melalui kegiatan mengamati gambar contoh aturan di sekolah, peserta didik dapat menentukan yang termasuk aturan tertulis dan tidak tertulis di sekolah dengan benar. Selanjutnya, melalui kegiatan menyimak video pembelajaran aturan di rumah, peserta didik dapat menyimpulkan mengenai pengertian dan tujuan aturan di rumah dengan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan bermain peran mengenai melanggar aturan di rumah, peserta didik dapat melaksanakan aturan di rumah dengan benar. Melalui kegiatan menyimak video pembelajaran aturan di lingkungan sekitar, peserta didik dapat menyimpulkan pengertian dan tujuan aturan di lingkungan sekitar dengan tepat. Lalu melalui kegiatan mengamati gambar contoh aturan di lingkungan sekitar, peserta didik dapat menentukan yang termasuk aturan tertulis dan tidak tertulis di lingkungan sekitar dengan benar. Melalui diskusi, peserta didik dapat menyimpulkan mengenai aturan di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sekitar dengan benar. Sebelum masuk ke materi, kita asbingin dulu yuk biar belajarnya tambah semangat. Satu jari kanan, Satu jari kiri ku gabung menjadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri ku gabung menjadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri ku gabung menjadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri ku gabung menjadi delapan, jadilah kelinci lokal. Lima jari kanan, lima jari kiri ku gabung menjadi 10, mari tepuk tangan. sudah siap belajar hari ini? Siap, Ibu. Oke, di sini Ibu mempunyai video, mari kita simak bersama-sama. Baik Pak Atom, kita lanjut ke kelas. Kenapa kalian bisa berangkat telat? Kami tadi bilang kondisi Pak. Sudah katakan, kamu itu hormat keduanya benar sampai bel istirahat. Baik anak-anak, pada video tersebut menceritakan tentang apa ya? Telat. Masuk ke sekolah kemudian dihukum oleh guru. Nah, anak-anak, perilaku Tono merupakan perilaku yang terpuji atau tidak? Tidak. Alasannya mengapa? Karena telat masuk Ya, sekolah. karena betul sekali, karena
didik apa? Semua warga sekolah. Semua warga sekolah. Semua warga sekolah seperti guru, kepala sekolah, staf, tata dan usaha. Adapun tujuan dibuatnya aturan di sekolah agar terciptanya proses belajar mengajar yang kondusif, lancar dan juga nyaman. Jika kita melanggar aturan di sekolah, maka akan dikenakan sanksi atau hukuman. Seperti video yang sudah kita saksikan tadi, Tono datang pelanggar ke sekolah sehingga dia diberikan hukuman oleh guru, yaitu dengan hormat di bawah tiang bendera hingga bel istirahat. Setelah kalian amati gambar mengenai contoh aturan di sekolah, pada gambar yang pertama, gambar apa ya, tentang apa ya Jihan? Memakai seragam rapi dan bersih, Ibu. Betul. Nah, pada gambar yang pertama adalah memakai seragam sesuai dengan ketentuan sekolah, yaitu menggunakan seragam berwarna putih dan merah, kemudian juga menggunakan atribut sekolah seperti dasi, kemudian ikat pinggang, dan juga menggunakan sepatu berwarna hitam dan kaos kaki di atas mata kaki. Yang mana pada gambar pertama ini contoh mematuhi aturan di sekolah atau tidak ya? Mematuhi Betul. aturan. Kegiatan apa yang dilakukan? Sedang membersihkan kelas atau piket. Betul sekali. Karena pada gambar kedua adalah kegiatan melakukan piket kelas. Ini mematuhi aturan atau tidak? Mematuhi aturan. Itu gambar yang selanjutnya Aldila. Kegiatan apa ya yang sedang dilakukan? Upacara bendera. Oke. Nah, upacara bendera ini ada diikuti oleh seluruh warga sekolah. Gambar selanjutnya Laila. Buang sampah pada tempat. Betul. Nah, membuang sampah pada tempatnya adalah upaya untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Selanjutnya, ada yang membantu ibu untuk membacakan mengenai aturan tertulis dan tidak tertulis di sekolah. Boleh, Laila, silakan dibaca, Nak. Aturan di sekolah, aturan tertulis, aturan yang dapat dilihat dan dibaca oleh seluruh peserta didik, aturan tidak tertulis, aturan yang berkaitan dengan sopan santun. Sudah ya, Bu? Betul. Oke, terima kasih, Laila. Oke, anak-anak, gambar manakah yang termasuk aturan tertulis di sekolah? Maka yang kedua sampai yang ketiga. Betul sekali. Gambar yang kedua adalah menunjukkan datang ke sekolah. Sekolah tepat waktu. Kemudian gambar yang ketiga adalah Memakai seragam. Betul. Gambar yang menunjukkan aturan tidak tertulis di sekolah. Yang mana ya? Aturan keempat. Betul sekali. Nah, gambar yang pertama adalah gambar peserta didik sedang apa? Sedang berbaris. Sedang berbaris, kemudian sedang mencium tangan ibu guru, yang mana merupakan contoh menghormati guru. Kemudian yang keempat, gambar apa ya? Menjenguk teman. Menjenguk teman yang sedang sakit. Ibu mempunyai video, lagi kita simak ya. Setelah masuk, ia langsung membersihkan tempat tidurnya. Setelah selesai merapikan tempat tidur, tadi bergegas menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Baik anak-anak, pada video yang sudah kita saksikan tadi, ada apa saja Pak ya kegiatan yang dilakukan oleh kami? Mencuci tangan. Mencuci tangan, kemudian membersihkan tempat tidur, kemudian apa lagi? Berdoa. Berdoa sebelum makan. Kemudian kami bangun pukul 5 subuh ya. Nah, pada video tersebut adalah contoh kegiatan yang dilakukan di mana ya? Di sekolah, di rumah, atau di lingkungan sekitar? Di rumah. Nah, aturan di rumah ini dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga ya, yang mana bertujuan sebagai petunjuk dalam bertingkah laku, dan juga aturan di rumah dibuat oleh ayah dan ibu. Selanjutnya kita akan bermain peran. Anak-anak, siapa yang mau bermain peran? Orang ya anak-anak. Ini ada yang berperan sebagai Alika, kemudian ada yang berperan sebagai Ibu Alika dan dokter. Mulai ya, setelah pulang sekolah, Alika bertugas untuk makan siang. Ia makan dengan sangat lahap. Tanpa disadari, ia lupa mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Setelah beberapa jam kemudian, perut Alika terasa sakit. Aduh, perutku terasa sakit. Setelah beberapa kali Alika ke kamar mandi, Ibu Alika menghampiri. Alika, tadi kamu sebelum makan siang cuci tangan terlebih dahulu, tidak nak? Perutku terasa sakit, Bu. Sepertinya aku terkena diare, Bu. Pantas saja kamu terkena diare, nak. Pasti karena tadi sebelum makan siang kamu lupa mencuci tangan. Lain kali kamu harus mencuci tangan dulu ya sebelum makan. Ayo kita pergi ke klinik, nak. Baik, Bu. Oke, sampailah Alika di klinik dan diperiksa oleh dokter. Nah, Alika terkena bakteri yang disebabkan karena tidak mencuci tangan sebelum makan.
Saya tuliskan resep obatnya ya, dan untuk kedepannya Alika wajib untuk mencuci tangan ya sebelum makan. Oke, anak-anak, berikan tepuk tangan untuk Zihan, Alfi, dan Laila. Cerita yang sudah diperagakan oleh teman-teman kalian, itu cerita tentang apa ya? Tentang menjaga kebersihan. Betul sekali, menjaga kebersihan. Tadi Alika tidak mencuci tangan sebelum makan, yang mengakibatkan dia mengalami diare. Maka dari itu, kita harus dapat menjaga kebersihan tangan, yaitu dengan mencuci tangan sebelum makan, yang mana untuk menghindari masuknya bakteri dan kuman ke dalam tubuh. Kita simak bersama-sama ya. Baik, Itu dilaksanakan sebulan sekali. Hal ini untuk mencegah banjir dan terjadinya penyakit. Anak-anak, video yang sudah kita simak merupakan kegiatan apa ya tadi? Gotong Gotong royong. royong, yaitu kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Nah, anak-anak, membersihkan lingkungan sekitar atau kerja bakti merupakan aturan di rumah, di sekolah atau di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar. Aturan di lingkungan sekitar sudah disepakati oleh semua warga masyarakat. Selain itu juga dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tertib, damai, aman, dan juga sejahtera. Baik anak-anak, tadi kita sudah mengetahui salah satu contoh aturan di lingkungan sekitar, yaitu kerja bakti. Nah, contoh yang lainnya apa ya? Iya betul, yaitu dengan mengikuti kegiatan pos ronda pada malam hari. Kemudian ada apa lagi ya? Membuat KTP. Betul, membuat KTP. Nah, KTP ini adalah kartu tanda penduduk. Ketika kalian sudah berusia 17 tahun, kalian sudah bisa membuat KTP. Karena KTP ini sebagai kartu identitas diri dan juga tanda pengenal. Oke anak-anak, siapa yang membantu ibu untuk membacakan aturan tertulis dan tidak tertulis di lingkungan sekitar? Boleh, Alfi, silakan Mak. Aturan di lingkungan sekitar, aturan tertulis. A. Ketentuan yang telah disepakati bersama untuk dilaksanakan oleh warga. Sedangkan aturan tidak tertulis yaitu aturan yang bersifat kebiasaan yang berlaku di lingkungan suatu masyarakat. Oke, terima kasih Alfi. Dan tentukan gambar mana saja ya yang termasuk aturan tertulis di lingkungan sekitar. 2 dan 2. Nah, 2 ini adalah gambar Membuat KTP. kemudian yang keempat adalah Membantu yang lain membuat lintas. betul. Aturan yang tidak tertulis 1 dan 3. Oke, yang nomor 1 ini kegiatan apa ya? Pos ronda. Oh, yang nomor 3 Gotong royong. di sini ibu mempunyai media pembelajaran yang dapat kita gunakan untuk menentukan aturan di sekolah, di rumah, dan juga di lingkungan sekitar. Nah, di sini ada aturan di sekolah, aturan di rumah, aturan di lingkungan sekitar, aturan tertulis di sekolah, aturan tidak tertulis di sekolah, aturan tertulis di lingkungan sekitar, dan aturan tidak tertulis di lingkungan sekitar. Nah, ibu akan contohkan terlebih dahulu ya. Gambar apa ya? Tepat waktu. Tepat waktu. Dan nama sekolah tepat waktu merupakan contoh aturan di mana ya? Oke, betul, di sekolah kita masukkan ya pada kantong. Nah, anak-anak sudah bisa dipahami? Sudah, Ibu. Siapa yang mau mencoba untuk bermain menggunakan media pembelajaran? Sedang upacara merupakan aturan di sekolah yaitu aturan tertulis. Betul. Selanjutnya ini sedang membuat KTP. Membuat KTP Aturan apa? Gimana ya? lingkungan sekitar tertulis. Betul. Itu gambar sedang kerja bakti. Tertulis. Betul. Anak sedang merapikan kasurnya. Ini merupakan aturan di rumah. Sedang menjemput temannya, merupakan aturan tidak tertulis di sekolah. Dan pos kamling, aturan di lingkungan sekitar. Betul. Nah, kita kasih tepuk hebat untuk Alfi dan Laila. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Ini adalah hebat. Selanjutnya ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Nah, setiap kelompok terdiri dari 3 orang ya. Kelompok pertama ibu beri nama kawan belajar, kelompok 2 ibu beri nama cerdas mandiri. Silakan duduk secara berkelompok. Anak duduknya sudah berkelompok. Sudah, Ibu. Ibu akan bagikan KKPD terlebih dahulu ya. Ibu akan menjelaskan petunjuk pengerjaan KKPD. Yang pertama silakan kalian isi identitas kelompok. Selanjutnya silakan kalian baca dan pahami lama pengerjaan pada setiap soal LKPD ya. Kan kalian amati terlebih dahulu gambar mengenai aturan di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sekitar. Lalu masukkan pada tabel sesuai dengan aturannya ya, seperti
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Dewi. Nama saya Cinta Gedea. Nama saya Siti Juliana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada aturan sekolah terdapat pada gambar kedua yaitu sedang melakukan mengikuti upacara bendera. Gambar yang kedua aturan di rumah yaitu gambar 1 merapikan tempat tidur. Aturan di lingkungan sekitar terdapat pada gambar keempat yaitu mengikuti kegiatan ronda pada malam hari. Aturan tertulis di sekolah terdapat pada gambar 1 mengenakan seragam sesuai ketentuan sekolah. Aturan tidak tertulis di sekolah gambar 2 menyapa teman. Aturan tertulis di lingkungan sekitar terdapat pada gambar kedua yaitu membuat KTP, dan yang selanjutnya itu aturan tidak tertulis yang pertama mengikuti kegiatan ronda pada malam hari. Oke anak-anak, dilihat apakah jawabannya sama dengan kawan belajar? Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok kawan belajar. Tepuk, wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren, wow, keren. Kawan belajar, keren. Anak-anak sudah selesai ya, kita mengerjakan AKPD, silakan dikumpulkan ke depan. Ibu. Anak, boleh dirapikan bangkunya duduk seperti semua ya. Baik, Ibu. Hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Ada yang bisa menyimpulkan? Iya, Ibu. Oke, Dina. Kita sudah belajar tentang aturan di sekolah, contohnya yaitu datang tepat waktu. Terus kita juga sudah belajar tentang aturan di rumah, contohnya itu merapikan tempat tidur. Selanjutnya itu ada aturan di lingkungan sekitar, contohnya kerja bakti, aturan tertulis dan tidak tertulis di sekolah, dan aturan tertulis dan tidak tertulis di lingkungan sekitar. Oke, kita kasih tepuk hebat yuk untuk Dian. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Dian hebat. Selanjutnya Ibu akan membagikan soal latihan ya. Dikerjakan secara individu ya. Baik, Ibu. Selamat mengerjakan, dilarang nyontek ya. Anak sudah selesai mengerjakan soal latihan? Sudah, ya, Bu. Boleh dikumpulkan ke Ibu ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Baik anak-anak, di sini Ibu mempunyai kartu refleksi. Dengan kalian mengisi kartu refleksi, Ibu dapat mengetahui bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran hari ini ya. Nah, di sini ada 3 emoticon. Dicari salah satu ya. Dibagikan terlebih dahulu. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Ibu. Oke, dikumpulkan ya. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian membaca materi pada unit 2, yaitu pada pembelajaran 2 mengenai cara membuat aturan-aturan yang baik bagi dirinya dan teman sebayanya sebagai bintang